Penjajahan Inggris di wilayah yang sekarang disebut Indonesia berlangsung singkat, terutama di Pulau Jawa, antara tahun 1811 sampai 1816. Periode ini terjadi pada akhir Perang Napoleon ketika Inggris menyerang dan mengambil alih pemerintahan Belanda yang saat itu berada di bawah pengaruh Prancis di Nusantara. Awal abad ke-19, Belanda sedang lemah karena negaranya dikuasai oleh Prancis di bawah Napoleon. Akibatnya, wilayah jajahan Belanda di Indonesia juga ikut berada di bawah pengaruh Prancis. Inggris yang saat itu menjadi musuh Prancis tidak ingin Prancis semakin kuat di Asia. Selain itu, Indonesia punya letak yang sangat strategis dan kaya rempah-rempah, sehingga Inggris ingin mengambil alih kekuasaan di sini. Pemerintahan Belanda di Jawa juga sedang kacau. Ekonomi lemah, rakyat terbebani pajak dan kerja paksa. Sementara pertahanan militernya tidak kuat. Melihat peluang ini, Inggris mengirim pasukan dari India pada tahun 1811. Mereka mendarat di Jakarta yang dulunya Batavia dan dalam waktu singkat berhasil menguasai Jawa. Dari sinilah dimulai masa pemerintahan Inggris di Indonesia dengan Raffles sebagai pemimpin. Tokoh penting Stafford Raffles. Stafford Raffles 1781 hingga 1826 adalah seorang pejabat Inggris yang ditunjuk sebagai gubernur di Jawa pada masa penjajahan Inggris 1811 hingga 1816. Ia dikenal sebagai seorang reformis, artinya ia berusaha membawa perubahan di bidang ekonomi dan pemerintahan, salah satunya lewat sistem pajak tanah atau land rent. Selain menjadi pemimpin, Raffles juga punya minat besar pada sejarah dan budaya Jawa. Ia menulis sebuah buku berjudul The History of Java yang menceritakan adat, budaya, dan sejarah Jawa. Raffles juga terkenal karena memperkenalkan kembali Candi Borobudur ke dunia luar setelah lama terlupakan. Pendaratan Inggris 4 Agustus sampai 18 September 1811. Pada tanggal 4 Agustus 1811, pasukan Inggris yang berangkat dari India mendarat di Cilincing, Jakarta. Mereka datang dengan kekuatan sekitar 12.000 tentara. Pertahanan Belanda di Batavia tidak terlalu kuat, sehingga Inggris bisa bergerak cepat merebut kota. Setelah pertempuran di beberapa titik, termasuk di daerah Meister Cornelis yang sekarang menjadi Jatinegara, akhirnya Belanda menyerah. Pada 18 September 1811, seluruh Pulau Jawa resmi jatuh ke tangan Inggris. Penunjukan Raffles sebagai pemimpin pada tahun 1811 sampai 1816. Setelah Belanda menyerah, Inggris segera menata pemerintahan baru. Mereka menunjuk Sir Thomas Stamford Raffles sebagai wakil gubernur untuk memimpin Jawa. Raffles memerintah mulai tahun 1811 hingga 1816, yaitu saat Jawa dikembalikan lagi kepada Belanda. Selama masa kepimpinannya, Raffles banyak membuat kebijakan baru, terutama di bidang tanah, pajak, dan penelitian budaya Jawa. Kebijakan dan reformasi utama pemerintahan Inggris. Yang pertama, sistem sewa tanah. Raffles mengganti aturan lama Belanda yang mewajibkan rakyat menyerahkan hasil bumi kepada pemerintah. Sebagai gantinya, rakyat cukup membayar pajak tanah dengan uang. Tujuannya supaya perdagangan bisa lebih bebas dan masyarakat tidak perlu terbebani. Namun, sistem ini sulit dijalankan dan akhirnya tidak bertahan lama. Yang kedua yaitu mengurangi kerja paksa dan perdagangan budak. Raffles berusaha mengurangi kerja paksa dan melarang sebagian praktik perdagangan budak. Meski begitu, perbudakan dan kerja paksa masih tetap ada di beberapa tempat.
Selanjutnya yang ketiga, reformasi pemerintahan dan perdagangan. Ia merapikan sistem administrasi supaya lebih teratur dan dikuasai langsung oleh pemerintahan pusat Inggris. Selain itu, perdagangan dibuat lebih terbuka agar ekonomi berkembang. Perhatian pada ilmu pengetahuan dan budaya, Raffles sangat tertarik pada sejarah dan budaya Jawa. Ia mengumpulkan naskah kuno, benda-benda bersejarah, dan meneliti peninggalan seperti Candi Borobudur. Banyak koleksi itu kemudian dibawa ke Eropa dan menjadi sumber penting untuk mempelajari sejarah Indonesia. Konflik dengan kerajaan lokal. Walaupun Inggris sudah berkuasa di Jawa, ternyata tidak semua raja setuju dengan kebijakan Raffles. Salah satu yang paling menentang adalah Kesultanan Yogyakarta. Pada tahun 1812, terjadi ketegangan antara Inggris dan pihak Keraton Yogyakarta. Raffles menilai bahwa sultan dan bangsawan Yogyakarta ternyata berkuasa serta bisa menjadi ancaman bagi pemerintahan Inggris. Akhirnya Inggris melancarkan serangan ke Keraton Yogyakarta. Serangan ini berhasil. Kesultanan Yogyakarta dipaksa menyerah, banyak kekayaan keraton diambil, dan posisi sultan menjadi semakin lemah. Sejak peristiwa ini, pengaruh politik keraton di Jawa berkurang, sementara kekuasaan Inggris semakin kuat. Dampak penjajahan Inggris. Dampak jangka pendek. Masa kekuasaan Inggris di Indonesia hanya sebentar, 1811 sampai 1816. Karena waktunya singkat, banyak kebijakan Raffles seperti pajak tanah dan pengurangan kerja paksa tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi hasilnya tidak langsung terasa bagi rakyat. Dampak jangka panjang. Walau sebentar, pengaruh Inggris tetap ada. Belanda meniru beberapa ide Raffles, terutama soal sistem pajak tanah, ketika mereka kembali berkuasa. Selain itu, penelitian dan catatan budaya Jawa yang dibuat Raffles dibawa ke Eropa. Hal ini membuat dunia internasional mulai mengenal sejarah dan kebudayaan Indonesia, seperti Candi Borobudur dan naskah-naskah Jawa. Akhir kekuasaan Inggris. Kekuasaan Inggris di Indonesia tidak berlangsung lama. Pada tahun 1814, Inggris dan Belanda membuat perjanjian disebut Perjanjian London. Isinya wilayah jajahan yang direbut Inggris selama perang harus dikembalikan ke Belanda. Lalu pada tahun 1816, Inggris secara resmi menyerahkan kembali Pulau Jawa dan daerah lain ke tangan Belanda. Sejak saat itu, Belanda kembali berkuasa penuh di Indonesia hingga masa penjajahan berikutnya. Yang pertama adalah sistem pajak tanah. Raffles memperkenalkan sistem pajak tanah walaupun tidak berjalan sempurna. Sistem ini kemudian dijadikan dasar oleh Belanda untuk membuat aturan pajak di masa selanjutnya. Yang kedua ada catatan sejarah dan budaya Jawa. Raffles menulis buku The History of Java yang berisi informasi penting tentang adat, budaya, dan sejarah Jawa. Buku ini membuat orang Eropa lebih mengenal Jawa. Yang ketiga ada koleksi artefak dan naskah kuno. Selama di Jawa, Raffles mengumpulkan benda bersejarah, naskah kuno, dan artefak. Banyak dari koleksi itu sekarang disimpan di museum-museum besar di Eropa seperti British Museum. Yang keempat ada perhatian dunia internasional. Karena penelitian dan tulisannya, dunia luar mulai lebih memperhatikan Indonesia, terutama kebudayaan Jawa. Misalnya, Candi Borobudur yang ia kenalkan kembali akhirnya menjadi salah satu warisan budaya dunia. Baik, di sini saya akan menyimpulkan bahwa penjelajahan Inggris di Indonesia berlangsung singkat, hanya sekitar 5 tahun, yaitu dari tahun 1811 sampai dengan 1816, dan berpusat di Pulau Jawa. Inggris berhasil merebut Jawa karena Belanda saat itu lemah akibat dikuasai oleh Prancis. Selama masa kekuasaan Stamford, Raffles sebagai pemimpin memperkenalkan berbagai perubahan seperti sistem pajak tanah, pembatasan kerja paksa, dan penelitian budaya Jawa. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang memperkenalkan kembali Candi Borobudur ke dunia. Walaupun waktunya singkat, kebijakan Raffles meninggalkan dampak jangka panjang.
Belanda meniru beberapa sistemnya, terutama soal pajak tanah dan tata kelola pemerintahan. Selain itu, penelitian serta koleksi budaya Jawa yang dibawa Raffles membuat dunia internasional mulai lebih mengenal sejarah dan kebudayaan Indonesia. Akhirnya, lewat perjanjian London, yaitu tahun 1814, Inggris menjarahkan kembali Jawa kepada Belanda pada 1816 dan Belanda kembali berkuasa di Indonesia. Jadi walaupun hanya sebentar, masa pemerintahan Inggris punya pengaruh besar terhadap sejarah pemerintahan dan cara dunia melihat kebudayaan Indonesia.